Shalom, selamat pagi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Selamat sore buat saudara-saudara yang ada di Amerika. Dan hari ini, hari Minggu ya, tanggal 26 November 2023, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari chapter 5 yang baru dimulai kemarin, dibahas oleh Brother Ebi. Dan saat ini kita akan melanjutkan. Namun sebelumnya, mari kita untuk kepala kita berdoa, minta Tuhan menuntun kita dalam Bible study ini. Maha besar, Bapa yang bersemayam dalam tata kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan izinkan boleh kami terima dari waktu ke waktu. Dan kesempatan yang indah ini Tuhan, Kau mengumpulkan kami untuk mempelajari sabda firman-Mu, dan kami rindu untuk mengetahui lebih dalam. Kami rindu Tuhan bersama-sama dengan kami saat ini, menyertai kami, memberikan kami pengertian yang baik, pengertian yang bukan asal daripada kami, melainkan dari Engkau semata, sehingga apa yang kami pelajari ini benar-benar boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk bertumbuh di dalam iman dan percaya kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati jaringan internet dan memberkati kami semua yang hadir untuk belajar, dan sahabat-sahabat yang mungkin akan bergabung sebentar. Biarlah kiranya tolongan dan kasih Tuhan melingkupi kami semua. Menyertai Bible study ini Tuhan, dan biarlah apa yang kami pelajari ini semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami Bapa, kami berdoa mengucap syukur banyak terima kasih di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, baik saudara-saudara yang kasih, kemarin sudah dibahas ya, ada beberapa subjudul, kurang lebih ada 3 yang dibahas, dan saya mau sedikit review ya tentang apa yang sudah dipelajari kemarin sebelum kita masuk pada pembahasan yang menjadi bagian saya ya. Sini kita lihat ada judul sebuah langkah yang serong ya. Nah, kita melihat bahwa ada kasus di sini yang terjadi ya. Di chapter 4, chapter 3 juga sudah diulang-ulangi. Nah, waktu Sarah meragukan Tuhan ya, dan melalui hal itu dia mengizinkan suaminya untuk tidur dengan hambanya ya. Tahu di sini Hagar. Dan peristiwa yang terjadi kemudian adalah di mana Abraham mendengarkan ya, suaminya ini mendengarkan perkataan istrinya atau Sarah. Nah, jadi sehingga itulah yang disebut apa? Langkah serong. Lalu itulah yang disebut sebuah kesalahan besar di dalam hidup Abraham. Jadi saudara-saudara, bahwa meragukan Tuhan ini ya adalah satu hal yang menjadi apa ya? Menjadi bagian kita sebagai manusia. Nah, di sini kasus-kasus yang diizinkan oleh kasus-kasus yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di antara kita manusia menjadi pelajaran. Dan kita lihat selanjutnya di sini ya. Abraham dikatakan ya melakukan sebuah kesalahan yang besar dengan mengikuti apa yang istrinya katakan. Ya, dia percaya apa yang istrinya katakan. Tetapi satu sisi
Hal ini menjadi suatu pelajaran ya buat Abraham sendiri, dan melalui firman Tuhan ini juga disuguhkan kepada kita, kepada semua orang untuk melihat kesalahan yang Abraham lakukan. Nah, kita datang kepada subjudul kedua. Semua ini berhubungan tentunya ya, yang kemarin sudah dibahas oleh Brother Ebing. Manusia tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, di sini kita mempelajari kebodohan upaya manusia untuk memenuhi janji-janji Tuhan, ya, dan di mana kita melihat Abraham, ya, menerima firman Tuhan dan imannya diperhitungkan. Ya. Lalu Sarah tidak memiliki iman seperti Abraham. Ya, tetapi dia berpikir, ya, dia memiliki iman. Nah, dari dua peristiwa ini muncullah dari dua keadaan ini muncullah satu peristiwa di mana Abraham berpikir, ya, melaksanakan nasihat istrinya itu adalah selaras dengan firman Tuhan. Ini jadi apa ya? Abraham ini memiliki dosa presumption. Ya. Dan saya suka kemarin pembahasannya, di mana sangat applicable dengan kehidupan kita sebagai manusia. Seberapa banyak kita memiliki prasangka-prasangka, ya, yang tentunya ketika Tuhan bilang A, kita ketika Tuhan bilang A, kita mengambil jalan B, dan kita pikir kita selaras dengan firman Tuhan. Saudara-saudara ya memiliki pengalaman pribadi yang terhubung dengan Tuhan melalui hal-hal seperti ini. Ya, di mana kita punya pemikiran-pemikiran sendiri ketika Tuhan bilang A dan kita seperti Sarah meragukan Tuhan, kita mengambil jalan sendiri dan kita pikir, ya, sebagaimana Abraham, itu yang kita lakukan adalah kita dalam lindungan Tuhan kok. Kita di dalam jalan-jalan Tuhan kok. Ini yang jadi pikiran, dan ini adalah presumption. Nah, kesalahan Abraham adalah mendengarkan suara istrinya, bukan suara Tuhan. Kemarin dibahas cukup alot, dan puji Tuhan kita mendapatkan penekanan-penekanan yang mengingatkan kita bagaimana peristiwa yang terjadi. Nah, kita akan lanjut dari bagian yang akan saya sampaikan hari ini. Kita review yang kemarin ya. Nah, ini saya bacakan ada satu judul lagi untuk review. Yang bekerja melawan janji bukannya demi janji. Tuhan membuat janji, oleh karena itu dia sendirilah yang memenuhinya. Nah, kalau bicara membantu Tuhan untuk menggenapi janjinya, kita lihat itu sebuah kesalahan ya. Dan itu tadi di atas kita lihat kebodohan-kebodohan manusia untuk menolong Tuhan dalam melaksanakan atau menyelesaikan yang disebut janji-janji Tuhan. Nah, apa hasil dari usaha manusia untuk menolong Tuhan atau membantu Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya? Ya, adalah apa? Kegagalan. Ya, di sini dikatakan
adalah menghalangi Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Jadi ada cara-cara manusia yang sebenarnya kalau kita ada di posisi yang benar-benar pasrah, ya, benar-benar berserah kepada Tuhan dan berjalan di jalannya, ya, memang kita nggak bikin apa-apa selain ya bagian kita berdoa dan percaya tentunya, ya. Tetapi memang kasus yang terjadi di Abraham ini ditulis menjadi satu pelajaran buat kita untuk melihat bagaimana kegagalan manusia ketika pekerjaan Tuhan itu diambil alih oleh manusia. Oke, saya pikir saudara-saudara kita dapat pesannya, ya, yang dari kemarin. Nah, ini kutipan. Cukuplah mudah bagi kita semua untuk melihat hal ini dalam kasus di hadapan kita. Namun, seberapa sering berdasarkan pengalaman kita sendiri, bukannya menunggu Tuhan melakukan apa yang Dia telah janjikan, kita menjadi lelah menunggu dan berusaha melakukannya untuk Dia. Sehingga apa? Mengalami kegagalan. Jelas, saudara, ya. Ini penekanan yang baik yang harus kita ingat. Oke, itu review. Dan saat ini kita masuk pada istilah rohani dan harafiah. Oke, saya mau baca. Bertahun-tahun kemudian, janji itu digenapi dengan cara Tuhan sendiri pada akhirnya, saudara. Kan mau dijanjikan punya anak, dan Abraham serong, ya, dia menolong Tuhan. Namun pada akhirnya apa yang Tuhan janjikan itu terjadi, ya, digenapi. Ya, tapi dengan apa? Cara Tuhan sendiri. Dan di sini dibilang, namun hal itu baru terjadi ketika Abraham dan istrinya sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Pada akhirnya Abraham dan Sarah ada di titik yang benar-benar percaya. Ya. Sehingga apa yang pernah Tuhan bicarakan waktu yang lalu terjadi. Nah, karena iman, ya, Sarah juga beroleh kekuatan untuk mengandung dan melahirkan seorang anak walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia, Tuhan, yang memberikan janji itu setia. Saudara, kita lihat jatuh bangunnya bapak orang percaya serta istrinya. Ini pengalaman yang sama yang tentunya saudara dan saya alami juga, ya. Tetapi arahnya kemana, itu yang penting, ya. Saudara dan saya jatuh bangun di dalam kerohanian kita, jatuh bangun di dalam pembentukan iman kita, itu arahnya kemana, ya. Apakah kita cuma jatuh bangun dan habis, selesai, dan itu kita tidak kemana-mana, tidak bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan, tidak bertumbuh di dalam kerohanian kita, tidak bertumbuh di dalam iman kita, habis di situ. Tapi kalau kita lihat arah dari Abraham dan Sarah, ya, ketika mereka melihat kegagalan, ketika mereka melihat kesalahan, ketika mereka menyadari kesalahan dan mereka lihat arah mereka dituntun kepada apa yang Tuhan bilang, firman-Nya. Tuhan sudah menjanjikan dan itu yang mereka terima, ya. Jadi mereka bertumbuh di dalam iman dan percaya pada akhirnya janji itu digenapi. Ishak adalah sebuah iman. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Ini sering diulang-ulangi, ya, karena mau melihat ada penekanan penting di sini. Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Kita tahu Sarah adalah hamba dan Hagar adalah hamba dan Sarah adalah istri yang sah, perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu
oleh karena janji. Saudara, saya percaya saudara sudah lihat ini perbedaan. Banyak orang yang mengabaikan fakta ini. Mereka lupa bahwa Abraham mempunyai 2 anak laki-laki, yang satu dari seorang hamba perempuan, dan yang satu lagi dari seorang perempuan merdeka. Diulang-ulangi lagi ya. Kita lihat apa maksudnya. Yang satu lahir menurut daging, dan yang lain lahir menurut roh. Oleh karena itu, terjadi kebingungan sehubungan dengan benih Abraham yang harafiah dan rohani. Orang-orang berbicara seolah-olah kata rohani bertentangan dengan harafiah. Tetapi bukanlah demikian. Rohani hanya bertentangan dengan daging atau duniawi. Saudara lihat ya, nanti di bawah juga ada penjelasan tentang harafiah dan rohani. Penekanannya apa? Kalau kita lihat di keterangan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, arti harafiah artinya yang aslinya gitu. Ya, contoh kayak ini saya hidup, ini ada saya, Anda bisa jamah saya bisa berbicara dengan Anda, nyata ya. Sementara bayangan kita bahwa rohani itu seperti pemahaman rohani itu seperti ada roh-roh seperti itu ya. Nah, makanya di sini kita mau lihat penjelasannya. Oke, sebelum kita kepada kutipan berikut, apakah ada saudara-saudara punya masukan di sini atau tambahan atau penegasan yang mau disampaikan dari judul istilah rohani dan harafiah? Ya, halo Pak. Oke, silakan, saya setuju. Ya, jadi kita mau ada satu poin yang sangat penting yang kita dapat dari pelajaran di sini, yaitu yang ini ya, yang Kak Opin kasih di screen ini. Dia bilang, bertahun-tahun kemudian janji itu digenapi dengan cara Tuhan sendiri, namun hal itu baru terjadi ketika Abraham dan istrinya sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Ya, jadi ini kan Tuhan sudah berjanji ya kepada Abraham bahwa mereka akan mempunyai anak itu. Tetapi kita lihat bahwa Abraham atau Sarah, dimulai dari Sarah ya, berusaha menggenapi janji Tuhan dengan cara mereka sendiri kan. Makanya janji Tuhan itu belum digenapi. Tetapi pertanyaannya, kapan janji itu digenapi? Ketika mereka sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Bukan hanya Abraham, tetapi dua-duanya Sarah gitu. Jadi kita lihat di sini bahwa begitu juga kan perjalanan bangsa Israel. Seharusnya Tuhan mau tuntun mereka langsung ya masuk di tanah Kanaan karena mereka tidak percaya. Akhirnya yang Tuhan mau bawa mereka langsung di tanah Kanaan itu tertunda karena ketidakpercayaan mereka. Sama dengan Abraham dengan Sarah, Tuhan sudah berjanji, tapi karena ketidakpercayaan mereka, itulah yang membuat janji Tuhan belum dipenuhi di dalam mereka. Ketika mereka berdua benar-benar percaya, sepenuhnya percaya kepada Tuhan, baru janji itu digenapi. Jadi sekarang aplikasinya apa ke kita gitu. Banyak janji-janji Tuhan yang sebenarnya Tuhan mau lakukan di dalam diri kita, cuman kita sendiri tidak percaya gitu. Jadi Tuhan istilahnya delay atau menunggu, atau istilahnya ada cara Tuhan untuk lakukan sesuatu dalam kita sampai kita benar-benar percaya, baru janji-janji itu bisa digenapi. Kita lihat contohnya seperti perjalanan bangsa Israel, Abraham dan Sarah, itu kan 2 contoh yang kita pelajari dari kita. Jadi bukannya Tuhan tidak mau menepati janjinya, Tuhan mau menepati janjinya. Banyak sekali berkat atau janji-janji yang indah yang seharusnya menjadi milik kita, cuma karena kitanya sendiri yang
tidak percaya akan janji Tuhan, dan bukan hanya itu, malah kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau untuk terjadi dalam diri kita, dan kita pikir saya melakukan itu untuk Tuhan, tetapi sebenarnya kita malah bekerja melawan Tuhan. Jadi memang benar-benar dari pelajaran kemarin itu benar-benar kita harus mengetahui kehendak Tuhan gitu dalam setiap kita punya aktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Apakah ini sesuai dengan Tuhan? Apakah ini saya bekerja against God or I work for God begitu? Apakah melawan Tuhan atau untuk Tuhan? Jangan sampai kita seperti Sarah ya dan Abraham, mereka pikir mereka bekerja menolong Tuhan untuk memenuhi janji Tuhan, tapi kenyataannya mereka bekerja melawan Tuhan. Oke Kak, thank you. Baik, terima kasih. Jadi benar sekali ya yang baru ditegaskan oleh Sister Joy, kita melihat bahwa ini penyakit kita sebenarnya ya. Ketika dasarnya sih cuma satu, tidak percaya. Itu aja kan yang menjadi landasan sehingga dari satu masalah ini, dari tidak percaya ini sampai kemana-mana ya. Makanya dari satu dosa muncul dosa yang lain, lahir dosa yang lain. Dasarnya cuma karena tidak percaya aja. Tuh tadi mungkin bukan mungkin ya, berapa ribu kali kita membantu Tuhan ya, berapa ribu kali dalam kehidupan kita bantu Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya. Dan makanya saudara lihatlah di sini selalu penekanannya iman ya, selalu penekanannya iman, karena Tuhan bilang kalau dia datang ke dunia apakah dia akan menemukan iman ya. Lalu menjadi satu pertanyaan, kenapa iman yang ditekankan saudara-saudara ya. Semua pelajaran kita lihat ini bicara tentang faith. Dan saya secara pribadi sangat merasa diberkati sekali dengan apa yang sudah kita bahas ini, yang sudah kita pelajari ini. Kenapa? Mengingatkan peristiwa Abraham ini sebelum pun kita masuk pada, ya kita tahu dulu kita belajar tentang 24 malam pembahasan dari E.T. Jones ya, dimana di situ peristiwa Abraham dan Sarah juga dimuat. Lalu kita datang di pelajaran Great Tidings, peristiwa Abraham dan Sarah juga dimuat. Kita datang di sini sekarang di Everlasting Covenant, ya. Ini juga dimuat pelajaran ini, dan saya ingat dulu sering sekali Brother Ebing ulang-ulangi peristiwa Sarah dan Abraham ini, hal-hal yang tidak mungkin. Sudah tua kok masih bisa, tapi di sini muatannya adalah janji Tuhan. Dan dari balik semua itu Tuhan mau kita punya memiliki iman. Saudara, Bapak orang percaya aja gagal, saudara. Ya, dia di situ dibilang kan imannya diperhitungkan. Waktu dia mengalami proses dari akan banyak keturunan, dijanjikan anak, lalu dia bawa Ishak untuk dipersembahkan. Ya. Jadi awal-awalnya dia memiliki let's say kalau bilang pertumbuhan iman dari 1 sampai 10 ya, kita bilang. Mungkin waktu itu dia mulai dari 1, 2, 3. Ingat, Abraham ini dari orang kafir ya. Mereka percaya hal-hal yang bukan ketuhanan sebelumnya. Dan sampai dia bisa disebut Bapa orang percaya. Kan dia percaya pada apa yang Tuhan minta dan dia mengikutinya pada akhirnya. Oke, ada tambahan yang lain saudara dari istilah rohani dan harafiah ini sebelum kita maju? Kalau belum ada, ya silakan.
boleh tambah satu hal. Iya, iya. Silakan. Um, ada satu pelajaran yang kita bisa langsung ingat waktu belajar pelajaran ini, memang langsung kena ya di kita punya pikiran. Jadi kita lihat di sini, Tuhan kan sudah berjanji kepada Abraham dan Sarah untuk memberikan anak. Secara pikiran manusia, atau secara pandangan manusia, atau secara logis, itu kan tidak mungkin itu terjadi. Yeah. Kita lihat kalau Tuhan berjanji, dalam pelajaran ini dibilang, Dia yang akan memenuhi janjinya. Terus dibilang kita betapa bodohnya manusia untuk berusaha memenuhi janji itu. Waktu kita baca ini statement dan pelajaran ini, kita langsung ingat mengenai, ini agak menyimpang sedikit, tapi connect ya dia punya pelajaran aplikasinya adalah pada waktu Tuhan membangun ya, membangkitkan kembali Advent Movement, Ellen White pertama kali, the first vision yang Ellen White lihat, bahwa dalam pelajaran Advent Movement, mereka itu akan make all the way to New Jerusalem. Kalian bisa baca, kita bisa baca itu vision Ellen White yang terdapat di early writing. Ya. Itu dia punya first vision. Advent Movement akan berjalan masih sampai di sana. Dalam perjalanan itu, banyak yang jatuh. Hanya orang-orang yang terus memandang kepada Tuhan Yesus yang bisa sampai di New Jerusalem. Kalau kita lihat ya, penglihatan ini yang Tuhan berikan kepada Ellen White, perjalanan Advent. Dari mulai ini sampai masuk ya. Dalam perjalanan kita semua, saya sendiri, sempat meragukan akan kuasa Tuhan. Itu bisa memimpin umat Advent sampai masuk ya, gitu. Sepertinya dalam pemandangan manusia tidak mungkin banyak apostasi, banyak inilah, itulah, name it gitu. Kalian kasih tahu semua apa yang terjadi di gereja kita, di movement ini. Tapi apakah kita percaya akan kuasa Tuhan untuk Advent movement ini bisa go all the way sampai di New Jerusalem? Coba kita lihat pelajaran Abraham dengan Sarah. Apakah itu masuk di akal mereka untuk punya anak dalam usia yang sudah tua? Nggak masuk di akal, tapi karena Tuhan sudah berjanji itu Tuhan yang akan melakukan gitu loh. Dan yang kita lihat betapa bodohnya upaya-upaya manusia. Ini nggak mungkin bisa istilahnya kita harus keluar dari gereja, kita harus bikin ini, kita harus bikin itu untuk memenuhi janji Tuhan gitu loh. Itu upaya-upaya kebodohan manusia yang manusia usahakan, yang mana saya harus melakukan sesuatu untuk membantu Tuhan memenuhi janjinya untuk umat-umat Tuhan bisa masuk di sana kan. Itu yang saya lihat ya dari pelajaran ini. Mana mungkin gitu loh, istilahnya sama dengan Sarah. Mana mungkin mau punya anak sudah tua, nggak bisa. Lihat Jo di gereja kita gitu. Udah banyak kekacauan, banyak ini. Kita harus keluar, kita harus bikin sesuatu movement yang baru. Karena Tuhan nggak punya kuasa untuk apa ya? Tuhan itu tidak berkuasa untuk memimpin all the way dari permulaan sampai masuk. Saya harus melakukan sesuatu untuk membantu Tuhan memenuhi janji Tuhan. Itu saya bisa lihat kebodohan manusia yang kalau saya relate ya dengan pelajaran ini, yang itu bahwa saya mau berusaha untuk membantu Tuhan gitu loh. Dan apa yang Wagner katakan di sini, di saat manusia membantu Tuhan, itu akan mengalami kegagalan. Di saat manusia membantu Tuhan, disitulah kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Disitulah orang-orang bangsa Israel yang tidak bisa masuk di tanah Kanaan because of unbelief. Unbelief akan apa? Akan kuasa Tuhan, that's it gitu loh. Jadi dalam pelayanan kita bisa lihat, kalau Tuhan sudah janji, Tuhan sudah kasih penglihatan, Tuhan yang bilang dia akan memimpin all the way. Dalam pemandangan manusia, kita lihat seakan-akan it is impossible mau terjadi, itu akan terjadi dengan cara Tuhan. Kita
akan memimpin kita masuk. Dan untuk saya pribadi apa? Belajar dari pengalaman bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Kenapa mereka tidak masuk? Sama dengan kita. Pengalaman kenapa kita nggak belum masuk dulu gitu loh, yang harusnya mereka masuk. Karena mereka menolak sudah selesai yang kita lagi pelajari. Dan bagaimana untuk kita masuk? Pelajaran inilah yang akan membuat saya kembali benar-benar percaya akan kuasa Tuhan untuk saya memperoleh kemenangan. Dan kemenangan itulah kemenangan iman, perjalanan kita, perjalanan iman, dan dengan iman itulah akan membuat kita masuk, go all the way to New Jerusalem. Oke, Kak, thank you. Oke, baik, terima kasih ya, Sister Joy, sudah lebih menambahkan, uraikan lagi bagaimana kita bodoh, bagaimana manusia itu bodoh. Tapi ada satu yang saya, ketika Sister Joy sebentar menjelaskan, ada satu yang terlintas di dalam pikiran saya, bahwa waktu Sarah bilang ke Abraham, tidurlah dengan hamba, ya, supaya dapat keturunan. Dan ketika Abraham mendengarkan istrinya, bukankah ini satu, di atas kan tulis ini kesalahan Abraham, ya. Tapi apakah setelah itu Tuhan meninggalkan mereka karena sudah bikin dosa? Tidak. Tapi apa yang Tuhan tuntun mereka untuk bertumbuh di dalam iman. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa pelajaran ini begitu penting, menjadi kekuatan buat saudara dan saya untuk bagaimana melihat, ya, ini benar-benar kaca ini di depan kita, ya, melihat bahwa apa yang seharusnya dijalankan, ya, sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak ikut campur. Kita melihat bahwa Tuhan punya cara kerja dia sendiri, dan kita di sini dituntut untuk ketika belajar memiliki pemahaman bahwa biarkan Tuhan yang mengerjakannya, ya, sembari kita juga bertumbuh di dalam iman ketika percaya itu. Mungkin saudara-saudara, yang saya lihat adalah karena ada batas ruang, ya, Tuhan itu tidak ada di samping saya hari ini. Maksudnya secara literal dia tidak boncengan dengan saya di motor atau satu mobil dengan saya. Dia tidak tinggal di satu rumah dengan saya. Sehingga ruang dan waktu ini yang membuat Tuhan nggak lihat kok, gitu. Atau kita, mana sih Tuhan ini, janjinya mana sih, kayaknya lama sekali. Seperti itu mungkin yang membuat sehingga, ya, itu dosa yang membuat sehingga, ya, kita berpikir, oke, kita bantu Tuhan. Oke, terima kasih sekali lagi Sister Joy untuk penegasan dan uraiannya. Kita lanjut, ya. Ishak adalah buah dari iman. Nah, ini yang dijanjikan, ya. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, sekali lagi diulangi, yang ketiga kalinya, ya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Sudah 3 kali ditekankan, dan kita akan lihat banyak orang mengabaikan fakta ini. Mereka lupa bahwa Abraham mempunyai 2 anak laki-laki, yang satu dari seorang hamba perempuan dan yang satu lagi dari seorang perempuan merdeka. Yang satu lahir menurut daging dan yang lain lahir menurut roh. 4 kali, saudara. Ini mau dibawa kemana kita? Kita lihat kutipannya. Oleh karena itu terjadi kebingungan sehubungan dengan Abraham yang harafiah, benih Abraham yang harafiah dan rohani. Ya. Orang-orang berbicara seolah-olah kata rohani bertentangan dengan harafiah, tetapi bukanlah demikian. Rohani hanya bertentangan dengan daging atau duniawi. Waktu saya baca ini saya bingung, saudara. Tapi saya sampai melihat apa artinya harafiah yang sebenarnya, ya, yang sesungguhnya. Nah, di kutipan di bawah ini yang
rohani itu nyata, di sini dia punya keterangan juga ada ya. Karena ini terhubung, saya lanjut. Oh, sorry. Oke. Yang rohani itu nyata. Ishak dilahirkan menurut roh, namun ia adalah seorang anak yang nyata dan literal. Ya. Maksudnya literal ada, nyata. Ya, sama seperti Ismail. Mereka itu ada gitu loh, bukan karena kita tidak lihat mereka lalu oh ya cuma cerita. Mereka ada. Mereka lah seperti saya ini ada, saudara-saudara juga saat ini ada ya. Jadi keturunan Abraham yang sejati hanyalah mereka yang rohani. Namun hal itu tidak membuat mereka menjadi anak yang kurang nyata. Saudara, kita lihat di sini. Kalau saudara rohani, kalau saya rohani, saya keturunan Abraham. Ya. Saudara, bapak saya bukan Abraham. Bukan. Ya. Secara literal, bapak saya bukan Abraham. Jadi, keturunan Abraham yang sejati hanyalah mereka yang rohani. Ketika saudara rohani, saya rohani, kita adalah apa? Anak-anak Abraham. Dan kita nyata, ada. Tuhan adalah roh, namun dia adalah Tuhan yang nyata. Ya. Kristus memiliki tubuh rohani setelah kebangkitannya. Ini kutipan-kutipan ini, saudara, sering membawa angan-angan pikiran saya kembali kepada zaman di mana Yesus pernah hadir di dunia ini. Ada. Saya sampai terlintas di imajinasi saya untuk kalau saya ada di zaman itu. Saudara ingat di apa namanya, di film-film sering dibuat apa mesin waktu. Jadi orang-orang itu bisa kembali ke masa lalu melalui mesin waktu itu. Ya, ini hanya hayalan-hayalan, tapi imajinasi saya membawa kepada ketika kalau saya ada di waktu itu, saya ingin menjamah tubuh Tuhan Yesus, saya ingin pegang begini. Oh, ini ada Tuhan nyata. Namun dia adalah wujud nyata dan literal. Dapat dijamah sama seperti tubuh lainnya. Ada loh Tuhan kita. Jadi tubuh orang-orang kudus setelah kebangkitan akan bersifat rohani. Makanya memang di dunia ini apa namanya, dosa, ya, kedagingan ini ada. Hal-hal rohani bukanlah hal-hal khayalan. Makanya kan kita kalau bicara tentang dunia-dunia roh, itu yang kadang membingungkan kita. Kita menganggap roh itu kayak ada satu ruangannya, ada satu tempatnya. Sehingga kita datang bawa pemikiran itu kepada pelajaran Alkitab, kita berpikir bahwa hal-hal rohani ini kayak tidak nyata. Ya. Sesungguhnya yang bersifat rohani lebih nyata daripada yang bersifat daging. Karena hanya yang bersifat rohani yang akan bertahan selama-lamanya. Oke, saudara-saudara, ada tambahan di sini? Yang rohani itu nyata. Ya, halo Pak. Ya, silakan. Jadi mungkin mendahului teman-teman yang lain. Jadi pas kita baca ini, kita bisa kategorikan dalam 3 kelompok. Supaya kita bisa mengerti ya dengan jelas mengenai rohani dan harafiah. Jadi di atas itu kita taruh Abraham. Dia mempunyai anak atau keturunan. Yang keturunan langsung dari Abraham itu, yang misalnya Isa, Yakub, dan Israel, itu mereka keturunan secara literal ya, harafiah. Ya. Dan kemudian di sini juga dibilang ada keturunan yang rohani, keturunan Abraham yang sejati. Keturunan Abraham yang rohani itu kalau kita lihat di sini itu adalah orang-orang yang mempunyai iman sama seperti Abraham. Jadi gini ya, keturunan Abraham ada yang literal, ada yang rohani.
Jadi keturunan Abraham yang literal itu belum tentu mereka mempunyai iman sama seperti Abraham. Ya. Okay? Tapi keturunan rohani, keturunan yang sejati Abraham, walaupun dia tidak langsung keturunan langsung dari Abraham, tetapi dia mempunyai iman sama seperti Abraham yang disebut yaitu keturunan rohani dari Abraham. Tetapi ada juga orang yang keturunan literal Abraham memang langsung dari Abraham, dan dia mempunyai iman sama seperti Abraham. Jadi ada tiga ya, keturunan rohani dengan literal. Dia keturunan langsung dari Abraham, dan kemudian dia mempunyai iman sama seperti Abraham, jadi keturunan rohani dan juga literal. Ada keturunan literal, tapi tidak keturunan rohani, yang tidak mempunyai iman sama seperti Abraham. Ada keturunan yang tidak literal langsung dari Abraham, tetapi dia adalah keturunan sejati yang rohani, yang mempunyai iman sama seperti Abraham. Makanya di sini dibilang jangan sampai kita bingung, keturunan literal Abraham, misalnya Ishak, kalau dia mempunyai iman Abraham, dia itu keturunan sejati Abraham yang rohani. Jadi dua-dua itu tidak bertentangan kan, makanya di sini bilang keturunan rohani dengan literal itu tidak bertentangan. Misalnya Ishak, dia keturunan literal, tapi dia mempunyai iman seperti bapaknya, dia juga keturunan rohani. Dua-dua itu tidak bertentangan. Yang bertentangan adalah keturunan rohani dengan apa tadi Kak? Duniawi ya. Ya kan tadi dibilang di situ yang bersifat daging, iya kan? Iya. Tadi di atas itu dibilang. Jadi yang tidak mempunyai atau mereka itu bersifat daging yang mana mereka keturunan rohani itu percaya sama Tuhan, mempunyai iman seperti Abraham, itu keturunan rohani. Yang bersifat daging itu adalah mereka yang yang tidak percaya sama Tuhan. Seperti itu. Dua-dua itu tidak bertentangan. Jadi istilahnya mereka itu bukan keturunan rohani Abraham. Kalau mereka dari keduniawian seperti itu atau daging. Nah, dan makanya di sini Wagner bilang orang yang keturunan rohani itu yaitu sama sih, bisa dijama, yang tadi Kak Ben bilang bisa dijama, tapi dia keturunan rohani seperti itu, yaitu mereka kalau Ishak itu kan dilahirkan dari roh. Waktu dia dilahirkan dari roh, kita bisa jama dia gitu. Tuhan Yesus dibangkitkan, murid-murid bisa jama. Keturunan rohani juga kita bisa jama seperti itu dan tidak bertentangan dengan literal. Jadi itu nyata ya, yang ada itu nyata. Jadi semua orang yang dilahirkan dengan roh, yang mempunyai iman sama seperti Abraham, itu adalah keturunan rohani, tapi bukan berarti roh itu tidak, keturunan rohani itu adalah satu hal yang kita tidak bisa lihat, tidak jama, tapi kita bisa jama. Kalau Kak Opin mempunyai iman seperti Abraham, Kak Opin itu adalah keturunan Abraham yang sejati, dan kita dilahirkan dengan roh, kita pun bisa pegang Kak Opin secara literal. Seperti itu mungkin yang Wagner coba mau bawakan kepada kita, yang mana jangan sampai bingung apaan roh literal dengan roh spiritual itu tidak bertentangan gitu. Itu orang yang percaya rohani, tapi juga literal, apa istilahnya bisa dibaca atau dipegang. Oke, itu aja Kak, thank you. Oke, terima kasih Sister Joy penegasannya. Apakah ada yang lain mau tambahkan? Ada yang saudara-saudara lihat? Halo. Brother Ebing, silakan. Ya. Jadi dari bacaan yang kita ikuti, mulai dari atas ya, kita bisa lihat bahwa apa yang dijanjikan Tuhan kepada Sarah dan Abraham itu digenapi ketika Sarah dan Abraham sama-sama percaya. Yeah. Nah, ini adalah satu berkat yang Tuhan janjikan kepada satu rumah tangga ya. Jadi
iman itu nggak cuma setengah-setengah ya, nggak cuma satu suami atau istri, tetapi iman itu harus dua-dua. Dan hasilnya adalah seorang anak yang dilahirkan berdasarkan roh. Nah, anak yang dilahirkan berdasarkan roh ini adalah anak yang real, nyata, literal, tetapi dia rohani gitu. Dan sesuatu yang literal ya bukan berarti tidak bisa rohani. Nah, ada pemahaman ya dari pembenaran oleh iman ya yang kita bisa bilang yang menyeleweng ya. Pembenaran oleh iman yang lain ya, itu mengajarkan bahwa hal-hal yang penurutan ya terhadap 10 hukum yang bersifat literal itu tidak bisa dilihat ya, itu hanya bisa dirasa, ada di hati gitu. Jadi penurutan itu ada di hati dan tidak bisa dilihat. Jadi kita tidak bisa menghakimi, kita tidak bisa mengukur gitu. Nah, saudara-saudara, dari pelajaran ini sebenarnya ini arahnya ke situ ya. Karena perbuatan itu adalah hasil dari iman ya, seperti Ishak adalah hasil dari iman kedua orang tuanya. Begitu juga perbuatan rohani atau perbuatan roh yang sesuai dengan hukum itu adalah hasil dari iman. Dan apakah itu bisa dilihat atau tidak? Itu sebenarnya bisa dilihat ya. Malahan kita bisa bilang itu lebih nyata daripada perbuatan daging sebenarnya. Jadi perbuatan yang rohani itu bukan sesuatu yang abstrak ya, yang hanya bisa itu ada di hati dan tidak bisa diukur. Oh tidak, sesuatu yang rohani itu betul-betul bisa dilihat seperti Ishak ya, anak dari Sarah dan Abraham yang lahir dari iman itu adalah anak yang lahir bersesuaian dengan roh Tuhan dan itu betul-betul nyata. Oke, itu aja ya bro, terima kasih. Ya, terima kasih, Bro Eding. Tadi udah disinggung tentang iman suami istri, ya. Saya juga tadi kepikiran tentang hal itu ya, tapi nggak keluar. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi betul, kita lihat gambaran satu kesatuan, ya, di mana ketika bersama-sama, ya, karena rumah tangga ini kan suami istri persatukan oleh Tuhan dan memang kalau kita pakai istilah di Indonesia, ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya kan? Artinya kekuatan yang setengah itu tidak efektif. Namun di sini gambaran dalam satu keluarga di mana suami percaya, istri percaya, mereka memiliki iman yang sama dan apa yang sudah Tuhan janjikan terjadi. Itu juga boleh jadi satu pegangan buat kita dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Setiap hari melihat di mana satu kesatuan utuh itu betapa pentingnya karena kita bicara harmonisasi ya dalam keluarga, dalam rumah tangga, ketika berjalan dalam Tuhan, berjalan dengan Tuhan, harmonisasi sangat indah itu akan terjadi sehingga kalau kita gambarkan dengan nyanyian melodi-melodinya indah yang keluar, ya orang dengar, orang lihat kehidupan Kristus melalui iman yang bertumbuh sama-sama. Terima kasih Brother Ebin, penegasan yang baik untuk boleh jadi pegangan kita. Oke, kita ada Brother Lauri, silakan atau ya. Oh ya, tambahkan sedikit, Bro. Silakan. Kita kan kalau di chapter 2 kan kita sudah belajar tentang Abraham juga, dia punya ayat-ayat yang bilang oleh karena Abraham seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau bahasa Inggrisnya shall of the family ya, bukan kaum tapi family, yeah. keluarga akan berkat. Jadi keluarga itu bukan cuma terdiri dari bapak saja atau ibu saja atau anak-anak saja, tetapi suami, istri, anak ya, keluarga. Berkatnya di situ. Jadi
eh, apa ya, kita bisa lihat kalau makanya dari percayanya keluarga itu akan ada sesuatu rohani yang bisa dihasilkan ya. Kalau kita lihat seperti Ishak, eh, dia lahir bukan karena hubungan suami istri ya, seperti Ismail ada kan dia hubungan suami istri antara Abraham dengan Hagar, makanya ada Ismail itu. Tapi Ishak itu dari roh. Ini Iya, betul. mereka sudah tua, tambah lagi waktu masih muda Sarah juga mandul. Jadi itu rohani betul dari surga, dari memang dari Tuhan lah, dari roh itu yang eh, Ishak itu ada. Makanya itu dibilang rohani ya, seperti sudah dijelaskan tadi. Dan walaupun itu rohani, benar-benar Ishak itu ada orang ya Iya, yang bisa dilihat ya. Iya, jadi itu ya ada maksudnya eh, keluarga itu juga, makanya kenapa Tuhan pilih Abraham juga, karena Tuhan tahu bahwa Abraham itu bisa mendidik, bisa mengontrol dia punya rumah tangga. Jadi ini jadi pelajaran untuk juga untuk kita ya, bagaimana kita dalam rumah tangga. Ini teguran untuk kita semua ya. Saya pribadi dalam rumah tangga, bagaimana seorang Abraham, seorang suami bisa mengendalikan keluarganya ya. Tapi iya. kita juga percaya bukan dengan kekuatannya, tapi dengan apa namanya, dengan imannya kepada Tuhan. Ya, mungkin itu aja, Bro. Ya, baik. Terima kasih. Ada Brother Ronald, silakan mau kasih tambahan. Terima kasih, selamat pagi. Nah, boleh kedengaran suara? Iya, jelas. Oke. Ya. Jadi kita tahu kalau masalah kerohanian, tentu Sarah juga dalam kehidupannya adalah kehidupan rohani. Dan mungkin kebanyakan orang kita saat ini menganggap diri adalah rohani. Tapi kalau kita baca Efesus pasal 4 itu, apalagi di ayat 5, harus satu Tuhan, satu imam, satu baptisan. Jadi setelah Sarah dan Abraham mempunyai satu kesatuan iman, maka lahirlah yang anak rohani, yaitu Ishak. Ya, jadi ada kehidupan yang baru. Jadi saat mempunyai satu iman, ada satu baptisan, ada satu kelahiran baru. Jadi bagaimana mungkin kita semua bisa mengaku kita rohani tapi tidak ada kesatuan iman, punya kepercayaan yang berbeda-beda. Makanya kalau membaca Efesus pasal 4 itu, nanti kita akan mendapat satu kepenuhan iman yang menjadi satu. Dan kita akan bertumbuh dalam Kristus, menjadi satu kepenuhan iman yang sepenuhnya. Tidak berbeda-beda lagi, tapi satu. Kalau Sarah dan Abraham mempunyai iman yang berbeda, Ishak tentu tidak akan lahir. Betul. Karena ketidaktaatan Sarah. Jadi itulah. Jadi kita harus mempunyai satu iman, baru ada kelahiran baru. Baru Kristus akan terbit dalam turang punya hati, dalam turang kehidupan. Itu aja tambahan. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya, penegasan dari sisi kesatuan juga masih terhubung dengan apa yang Brother Ebing bilang, Brother Lowry. Terima kasih, Brother Ronald. Jadi kita lihat, jadi benar semua yang dikatakan bahwa kalau satu keluarga ya tentu bapak, ibu, dan anak-anak. Dan ayat tadi yang dipurpose oleh Brother Lowry, situ kan dibilang kaum, tapi di bahasa Inggris sebenarnya itu family. Dan kita lihat urutannya family ini. Dan tambahan juga di mana kesatuan ini yang utuh di dalam keluarga, pengertiannya, pemahamannya, ya, rohnya ini satu. Jadi kita lihat kalau kita bicara tentang roh, ya, kerohanian, ini tidak ada yang membatasi, saudara. Dalam arti tidak berbeda-beda seperti itu. Dan sudah diuraikan. Terima kasih semua untuk tambahannya ya. Oke, kita akan
Lanjut pada kutipan berikut. Oh iya, saya lupa. Mau tanggapi juga yang Brother Lowry bilang tadi bahwa apa namanya, Ishak ini lahir ya. Di atas tadi ada kutipan, dia itu seperti kelahirannya itu melalui roh seperti Tuhan Yesus. Ya, mereka sama. Jadi bukan karena daging. Ya. Tuhan Yesus, Ishak lahir oleh roh. Oke, kita ke kutipan berikut. Semua orang percaya sejati adalah rohani. Oleh karena itu, dari kasus ini, kita belajar dengan sangat yakin bahwa benih yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, yang jumlahnya akan seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit, dan yang akan mewarisi tanah, adalah benih yang rohani. Tadi Sister Joy sudah kasih penekanan di situ ya. Artinya, itu adalah benih yang muncul melalui perantaraan roh Allah. Kelahiran Ishak, ini penjelasannya ya, seperti halnya kelahiran Tuhan Yesus. Sungguh ajaib. Hal itu tidak dapat dijelaskan secara alamiah. Nggak bisa menjelaskan ini, saudara. Ya, kita hanya bisa mengerti dan percaya melalui iman. Ya, dan kita sanggup melihat hal ini. Ya. Keduanya diwujudkan melalui perantaran roh. Dalam keduanya kita mempunyai ilustrasi tentang kuasa yang melaluinya kita dapat menjadi anak-anak Allah. Tadi kita bicara di atas adalah benih yang rohani. Bagaimana bisa jadi benih yang rohani, saudara? Ya. Bagaimana? Bagaimana kita bisa disebut? Saudara, ketika kita mempercayai, ya, bagaimana Ishak lahir itu dari roh? Bagaimana Kristus lahir dari roh? Ya, di situ dikatakan apa? Dalam keduanya kita mempunyai ilustrasi tentang kuasa, saudara, yang melaluinya kita dapat menjadi anak-anak Allah. Ini tidak kemana-mana ini. Bicara iman semua. Bagaimana bisa jadi benih rohani? Ya, bagaimana kita bisa mewarisi, saudara-saudara? Bagaimana kita bisa disebut anak-anak Allah? Ya. Keduanya diwujudkan melalui perantaran roh. Dalam keduanya kita mempunyai ilustrasi tentang kuasa yang melaluinya, ya, kita dapat menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah adalah apa? Jadi benih yang rohani. Dan dengan demikian menjadi ahli waris janji itu. Jelas ya? Karena kita bahkan saat ini di bumi haruslah sepenuhnya rohani. Jika tidak, kita bukanlah anak-anak Allah yang sejati. Saudara, ini kita lihat proses. Ya, bagaimana Abraham ada prosesnya, kita juga ada prosesnya. Dulunya tidak percaya, kita pada akhirnya datang pada percaya. Dan ketika kita percaya, kita disebut apa? Benih yang rohani. Anak-anak Allah yang sejati. Kita lihat lagi sebelum kasih tambahannya. Kehidupan kerja, ya, saudara dan saya, ya, bisnis kita sehari-hari, kerja dan bisnis kita harus menjadi kehidupan rohani. Saya waktu baca ini, sangat tertegur sekali. Ingat di masa-masa lalu dan saya tidak berharap terjadi di depan. Ketika saya dalam kerja kok bisa emosi dengan teman, emosi dengan keadaan, marah dengan situasi, ya, tidak menjadi berkat buat sesama. Ya. Kenapa? Karena tidak, itu bukan kehidupan rohani yang saya jalankan. Mungkin saudara-saudara juga mengalaminya. Kehidupan kerja dan bisnis kita sehari-hari harus menjadi kehidupan rohani. Artinya bagaimana kita jadi terang, ya, orang lihat Kristus dalam kehidupan kita dimanapun kita berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini penting. Ya. Dan dengan demikian juga kita bisa merasakan bahkan melihat ada pertumbuhan iman yang terjadi dalam kita. Proses sedang berjalan.
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Kristus diam di dalam kamu, ya, kita nggak akan hidup dalam daging. Jadi kalau kita masih dalam keadaan hidup penuh kedagingan, saudara-saudara, ingat, roh Kristus belum sepenuhnya berdiam di dalam kita. Si ono-ono. Hari ini saya rohani, besok saya duniawi, penuh kedagingan. Ya. Bawa kendaraan, hampir diserempet, kita kejar orang yang marah-marah. Kalau yang terbiasa dengan makian akan mengeluarkan kata-kata yang ada di kebun binatang. Ya, emosi yang keluar. Nah, apakah ini ada roh Tuhan dalam keadaan seperti ini? Ya. Kehidupan kerja dan bisnis kita sehari-hari harus menjadi kehidupan rohani. Oke, saudara, ada tambahan masukan di sini. Ini luar biasa menariknya. Ada ini Daud. Ada masukan? Atau sudah jelas? Halo bro. Ya, silakan brother. Jadi itu seperti dibilang Joy tadi ya. Ada keturunan Abraham literal, ada keturunan Abraham rohani. Jadi ada kayak misalnya Abraham punya CC asli, tetapi kalau dia kan CC literal misalnya. Tetapi kalau dia nggak namanya Abraham, dia bukan keturunan rohani. Sebaliknya kita yang mungkin nggak ada keturunan langsung atau darahnya Abraham langsung, tetapi karena kita memiliki imannya Abraham, kita keturunan rohaninya Abraham kan. Dan kita lihat kalau janji itu yang diberikan Tuhan, yang kita sudah bahas bab 1 sampai bab itu, diberikan kepada keturunan Abraham, yaitu keturunan rohani. Jadi keturunan rohani yang akan mendapatkan tanah kan. Jadi kita tahu tanah yang dijanjikan bukan tanah literal yang ada di Palestina sana, tetapi tanah kerajaan surga yang dijanjikan kan. Itu karena Abraham belum dapat itu tanah, jadi janji itu belum ditepati karena janji itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Sedangkan keturunan literalnya sudah memiliki tanah itu. Tetapi Abraham literal nggak dapat, jadi janji itu belum dipenuhi. Ternyata janji itu diberikan adalah tanah spiritual yang akan diberikan kepada Abraham dan kepada keturunan-keturunan spiritualnya ya, atau keturunan-keturunan roh. Nah, dan kita yang mengaku sebagai pewaris itu, keturunan Abraham spiritual ini, tentunya kehidupan kita juga harus kehidupan spiritual ya, bukan karena tadi dibilang karnal atau daging itu dia punya bertentangan hanya dengan spiritual. Jadi bukan seolah-olah bertentangan, tetapi bertentangan itu spiritual dengan rohani itu, spiritual dengan daging itu memang bertentangan. Jadi kalau kita mengaku umat Tuhan yang keturunan Abraham rohani, tetapi kehidupan pribadi kita duniawi itu nggak masuk akal ya kalau seperti itu. Jadi ini dikasih nasihat untuk kita juga ya, kita yang mengaku sebagai keturunan rohani hendaklah bertindak sebagai rohani ya atau spiritual. Jadi mungkin dari lagu-lagu kita juga bukan cuma itu, segala hal ya. Jadi seperti yang sudah dibilang tadi, kehidupan kita harus menjadi terang, bukan menjadi suatu batu sandungan ya. Ya, mungkin itu aja bro. Terima kasih tambahannya dan penegasannya dari Lauri. Kadang-kadang terpikir kalau memang kita hidup rohani itu maksudnya ketika kita terhubung dengan Tuhan, sebanyak roh itu mau berdiam di dalam kita, dan yang keluar setiap hari itu memang adalah kita orang-orang yang hidup ya dengan roh Kristus, dan yang keluar itu memang adalah semua yang hal-hal rohani lah, hal-hal roh yang dari Tuhan, bukan kedagingan kita.
emosi kita, amarah, prasangka buruk kita, dan sebagainya. Oke, Halo. ada Brother Ebing, silakan. Ya, ini menarik ya. Ini mengenai menjadi rohani sepenuhnya. Menjadi rohani sepenuhnya ternyata itu tidak hanya bukan khayalan ya, tetapi itu betul-betul bisa dilihat. Dan ternyata itu mencakup kehidupan kerja dan bisnis kita gitu. Ya. Jadi apa ya? Ini bisa dibilang kita karena ini mencakup pekerjaan dan bisnis kita harus bertanya kepada Tuhan, apakah pekerjaan kita dan bisnis kita ini masuk nggak dalam kategori rohani gitu. Nah, Ellen White pernah menjelaskan ya dalam tulisannya, kita lupa di mana, tapi itu mengenai Ka'bah. Ellen White tulis, semua pekerjaan yang tidak selaras dengan pekerjaan Yesus, yang ada di bilik yang maha suci, itu adalah pekerjaan setan. Jadi pekerjaan setan adalah supaya membuat kita, dia akan buat apapun ya, dia akan buat apapun, supaya kita melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan pekerjaan Yesus yang ada di bilik yang maha suci. Jadi kita melihat bahwa bagaimana ya menjadi rohani sepenuhnya, ini perlu kita mempertimbangkan, perlu memikirkan ulang bagaimana kita memasuki satu pekerjaan, sehingga pekerjaan ini betul-betul membawa kita atau bisa membuat kita menjadi rohani sepenuhnya. Bukan sebaliknya ya, pekerjaan justru akan menjadi penghalang kita. Nah itu yang pertama. Baru yang kedua, teman-teman kalau kita memahami poin mengenai benih yang rohani ini, bahwa yang rohani adalah sesuatu yang lahir dari iman, maka teman-teman ada banyak doktrin yang mengajarkan, misalnya ya, tentang keturunan. Kalau teman-teman pernah baca dalam tulisan Paulus, itu orang-orang Yahudi atau Israel meributkan mengenai silsilah atau memperdebatkan silsilah. Ada juga doktrin ya di dalam beberapa aliran di dalam Advent itu mempeributkan masalah silsilah. Ini keturunan Israel enggak kita? Kalau keturunan pasti kita akan dipulihkan ya. Atau kita akan kembali ke tanah perjanjian. Jadi ada doktrin yang demikian ya. Mereka mempeributkan silsilah dan mempeributkan tanah perjanjian. Bahwa umat Tuhan pasti akan dikumpulkan nanti di Yerusalem, di tanah yang telah dijanjikan kepada Abraham. Nah, teman-teman, dengan mempelajari keturunan ini atau perjanjian Tuhan kepada Abraham, kita bisa dengan jelas ya melihat bahwa ajaran-ajaran ini adalah ajaran yang tidak paham mengenai perjanjian yang Tuhan buat kepada Abraham dan keturunannya. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Brother. Untuk tambahan penekanannya. Oke, kita lanjut di sini ya, kutipan selanjutnya. Keturunan Abraham menurut daging adalah keturunan Ismail. Jelas ya, saudara tahu ya. Dia adalah orang yang liar, atau sebagaimana versi revisi menyebutkan orang merdeka, bukan budak. Ya, atau orang Ismail. Menyebutkan di sini revisi menyebutkan orang merdeka, bukan budak atau orang Ismail. Keturunannya itu adalah keledai liar di antara manusia. Lanjut. Terlebih lagi, dia adalah anak seorang budak perempuan, dan karena itu bukan anak lelaki yang dilahirkan merdeka. Sekarang Tuhan memberi tanda ketika berbicara tentang Eliezer, hamba Abraham, bahwa keturunan Abraham akan merdeka. Oleh karena itu, jika Abraham semata-mata mengingat firman Tuhan daripada mendengarkan suara istrinya, dia akan terhindar dari banyak masalah. Di atas kita
sudah bahas ini, ya, ketika Abraham lebih memilih apa yang Tuhan bilang, Tuhan mau apa yang dia lakukan, dia akan terhindar dari banyak permasalahan. Lanjut, akan sangat berarti jika kita membahas panjang lebar mengenai subjek ini, karena hal ini akan menghindari banyak kebingungan mengenai keturunan Abraham yang sejati dan Israel yang sejati. Biarkan poin-poinnya dinyatakan sekali lagi. Jadi di atas itu cuma diulang-ulang untuk agar kita bisa melihat perbedaan antara budak, merdeka, daging, dan rohani. Di sini kembali sekali lagi di poin-poinnya ditekankan. 1. Ismail dilahirkan menurut daging dan tidak bisa menjadi benih yang dijanjikan. Nggak bisa, saudara. Daging. Karena bukan itu yang Tuhan minta, bukan itu yang Tuhan bilang. Sebab itu mereka yang hidup menurut daging tidak dapat menjadi anak-anak Abraham. Kita sudah bahas di atas tadi, ya, penekanan-penekanannya. Dan ahli waris sesuai janji. Yang kedua, poin kedua, Ishak dilahirkan menurut roh dan merupakan benih yang sejati yang berasal dari Ishak yang akan disebut benihmu. Roma 9 ayat 7. Oleh karena itu, semua anak-anak Abraham adalah satu-satunya yang dilahirkan dari roh. Kita, saudara-saudara, sama seperti Ishak, adalah anak-anak perjanjian. Poin yang ketiga, Ishak dilahirkan merdeka dan tidak seorang pun kecuali orang-orang merdeka yang merupakan anak-anak Abraham. Jadi saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak perempuan hamba, melainkan anak-anak orang merdeka. Galatia 4 ayat 31. Kita lihat penekanan-penekanannya ya saudara-saudara. Tadi Brother Lowry sudah jelaskan, Brother Eddie, Sister Joy, juga Brother Onang. Ini yang merdeka itu apa, secara rohani apa. Kembali lagi di sini penekanannya. Ya, kita lihat 3 poin ini. Dan saya pikir saudara jelas ya di sini. Nah, ada yang mau tambahkan di poin-poin ini? 3 poin ini. Kalau belum, kita akan lihat ini, saudara. Apa arti kebebasan ini? Apa arti kebebasan ini? Apa arti kebebasan ini? Tuhan tunjukkan dalam pembicaranya kepada orang-orang Yahudi yang dicatat dalam surat ke-8 Yohanes. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. If ye abide in my word. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, berarti kalau dibilang kalau kita tetap, berarti ada yang tidak tetap dong. Ya kan? Ada timbal baliknya ya. Jikalau kamu tidak tetap, ya. Di sini dikatakan jikalau kamu tetap. Jadi jikalau kamu tidak tetap, artinya ada perbedaan. Nah, apa kalau kita tidak tetap? Tentunya amburadul, kekacauan. Tidak ada kehidupan roh dalam kita. Tapi kalau kita tetap sesuai dengan ayat ini, kamu benar-benar adalah muridku dan kamu mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita lihat apa arti kebebasan. Oke, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa
adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan kemudian dia menyatakan kepada mereka bahwa jika mereka benar-benar anak-anak Abraham, mereka akan melakukan pekerjaan Abraham. Oke, saudara-saudara, di hal apa sebenarnya kebebasan ini? Ada tambahan, ada yang saudara-saudara lihat? Ada masukan mungkin? Kalau belum, kita lanjut. Di sini sekali lagi kita melihat apa yang kita pelajari dari janji dalam Kejadian pasal 15, ya, bahwa benih yang dijanjikan itu adalah benih yang benar. Karena benih itu dijanjikan hanya melalui Kristus dan dijamin bagi Abraham hanya melalui imannya. Ya, di atas kita lihat ini kembali diulangi, ditekankan lagi. Kejadian pasal 15 hanya melalui iman. Apakah ada tambahan di sini, saudara? Brother Ebi? Ya, halo. Ya, silakan, bro. Ya, jadi keturunan yang dijanjikan itu tidak peduli ya, tidak peduli secara genetik pun kalau itu adalah keturunan Abraham, kalau itu di luar firman Tuhan atau di luar iman, itu bukan benih yang dijanjikan kepada Abraham. Iya, tetapi sekalipun kita bukan secara genetik itu berasal dari Abraham, tapi kalau kita percaya terhadap janji yang telah diberikan Tuhan kepada Abraham, kita punya kesempatan yang sama menjadi anak-anak Abraham, ya, menjadi anak-anak yang berhak terhadap warisan yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Dan tandanya adalah itu kita mengalami kemerdekaan di dalam firman Tuhan, bukan kemerdekaan di luar firman Tuhan. Jadi ada banyak orang merasa merdeka kalau kita nggak usah lagi dekat-dekat dengan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu mengganggu kehidupan dan begitu banyak membatasi. Nah, ini tanda justru adalah ketidakmerdekaan. Tetapi kalau kita di dalam firman Tuhan merasa menemukan kemerdekaan yang luar biasa, ya, kemerdekaan yang sesungguhnya, inilah tanda dari anak-anak yang percaya kepada perjanjian. Inilah anak-anak Abraham yang sejati. Jadi anak-anak Abraham yang menikmati betul-betul sebagai anak Abraham, ya, anak Tuhan, itu adalah anak-anak yang menikmati firman Tuhan dan merasakan kebebasan di dalam firman Tuhan itu sendiri. Dan teman-teman, ini sepertinya begitu tinggi, dan memang begitu tinggi ya, karena memang firman Tuhan itu tinggi standarnya. Tetapi yang luar biasa adalah ini hanya bisa terjadi oleh iman. Artinya apa? Ini tidak bisa kita buat sendiri, ya, atau ada unsur kita. Ini semata-mata hanya bisa jadi, ya. Kenapa oleh iman? Karena Tuhan yang akan melakukan sepenuhnya. Inilah pengharapan buat kita yang tidak berdaya atau banyak kelemahan, ya, tapi mau menjadi anak Abraham, mau mewarisi warisan yang dimiliki juga oleh Abraham dan keturunannya. Melalui kuasa Tuhan, Tuhan menjanjikan kita bisa mendapatkan semuanya itu. Ya. Oke, itu aja, bro. Terima kasih. Terima kasih tambahan dan penekanannya, ya. Jadi tidak seperti bangsa Yahudi, ya, bercakap-cakap dengan Yesus. Mereka bilang, ya, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Jadi kita mengerti di sini, melihat bahwa yang barusan Brother Ebing jelaskan, walaupun tidak secara genetik, ya, tetapi ketika kita hidup di dalam roh dan melakukan pekerjaan apa yang Abraham lakukan, ya, tadi disebut anak-anak Abraham.
Kita lihat di sini inti dari permasalahan. Inti dari permasalahan. Inti dari semua permasalahannya adalah bahwa di dalam janji kepada Abraham terdapat Injil dan Injil saja. Ya, kita sudah belajar ya, ketika Tuhan berfirman jadilah terang, itu firman. Ya. Dan upaya apapun untuk membuat janji itu berlaku bagi siapapun selain mereka yang memiliki Kristus melalui Roh merupakan upaya untuk meniadakan janji-janji Tuhan. Ya, kembali lagi penekanannya, jangan bantu Tuhan, saudara. Untuk ketika Tuhan menjalankan pekerjaannya dengan upaya-upaya kita, berhentilah berupaya yang untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Karena justru dengan melakukan itu justru meniadakan janji-janji Injil Tuhan. Nah, jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Tadi yang Brother Edwin bilang. Dan berhak menerima janji itu. Galatia 3:29. Tapi siapa yang tidak mempunyai Roh Kristus, ia maaf saudara-saudara, ada sedikit gangguan ini. Saya ulangi lagi ya. Tetapi siapa yang mempunyai Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8:9. Lanjut. Jikalau ada orang yang tidak mempunyai Roh Kristus, yaitu roh yang melaluinya Ishak dilahirkan. Jadi Roh Kristus adalah bagaimana Ishak lahir, ya, itu roh yang sama, maka dia bukan anak Abraham dan tidak mempunyai hak untuk menerima bagian apapun dari janji itu. Saudara, nggak ada surga. Tidak ada warisan itu, saudara. Tetapi sama seperti warisan, ya, sepenuhnya merupakan pemberian, dan Roh Kudus adalah buah sulung atau jaminan warisan. Demikian pula Roh diberikan dengan cuma-cuma. Pemberian, saudara, pada semua orang yang percaya. Dan dengan Roh Kudus terdapat kebenaran Tuhan. Oke, kutipan kita sampai di sini sudah selesai. Apakah ada tambahan dari saudara-saudara? Ya, tentang apa yang kita pelajari hari ini. Brother Eding, silakan. Jadi kita bisa bilang ya bahwa sekali lagi standarnya sangat tinggi karena itu harus bersesuaian penuh dengan firman Tuhan atau merdeka sepenuhnya atau rohani sepenuhnya. Ya. Tetapi ini tidak bisa dilakukan oleh kita gitu, oleh manusia. Yang menjadikan kita gagal mencapai standar tersebut itu bukan karena dia terlalu tinggi, tetapi karena kita membantu Tuhan untuk mencapai hal tersebut. Jadi bagi Tuhan ini sangat tinggi, tapi Tuhan sendiri yang berjanji, aku akan melakukannya untuk kamu, gitu. Dan yang membuat Tuhan gagal itu karena kita membantu Tuhan untuk mewujudkan hal tersebut. Oke, bro, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Seperti sebuah kesimpulan ya, Brother Eding. Jadi ini kita lihat bahwa yang Brother Eding bilang tadi itu, ya, daging bertentangan dengan roh. Daging bertentangan dengan roh. Jadi bagaimana kita anak-anak Abraham, ya, bekerja melakukan pekerjaan Abraham, kita hidup di dalam roh yang terjadi ketika Kristus lahir, ketika Ishak lahir, ya, dan roh
Roh Tuhan berdiam di dalam kita, sehingga jalan kehidupan kita ada selalu bersama dengan Tuhan, tuntun, dan kita akan dilatih untuk tidak mengambil keputusan, memiliki prasangka-prasangka yang Tuhan tidak sanggup, meragukan Tuhan. Dan ini kita ada di dalam proses pertumbuhan. Jadi yang Brother Ebing bilang tadi terakhir, jangan bantu Tuhan. Jangan mengupayakan sesuatu apa yang Tuhan kerjakan. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya, how dare you? Nah, kalau kita di Manado pakai, bukan main. Ya, bukan main, Ngana. Jadi inilah yang sudah kita bahas. Satu lagi tambahan ada sebelum kita tutup mungkin. Oke, baik, kalau belum ada kita selesai sampai di sini chapter 5, dan selanjutnya minggu depan yang pertolongan Tuhan kita bisa melangkah ke chapter 6. Dan saudara-saudara, terima kasih sudah berpartisipasi, sudah hadir bersama-sama dengan kita. Biarlah kiranya kita boleh menerima sesuatu yang indah yang Tuhan mau kita pelajari, dan biarlah apa yang sudah kita pelajari ini untuk kemuliaan nama Tuhan.